Saudara kasih, hari ini kita akan baca firman Tuhan dari kitab Matius 25 ayat 32 sampai dengan 33 dari kitab Matius dengan bunyi demikian, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Saudara kekasih, tema firman Tuhan hari ini adalah Season of Summer the Multitude, musim panas kerumunan. Ada 3 poin yang kita pelajari tentang Season of Summer the Multitude. Pertama, semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Sinakte sontai, dihimpun bersama-sama tanpa terkecuali. Tuhan melakukan penghakiman tanpa terkecuali dari semua suku, dari semua bangsa, dari semua lapisan. Tidak ada pengecualian. Yang rendah, yang menengah, bahkan juga raja dikumpulkannya. Dan yang kedua, mereka dikumpulkan dan dipisahkan, aporisei, memisahkan dengan tujuan yang jelas. Saudara kekasih, domba melambangkan yaitu mendengar suara gembala, sedangkan kambing melambangkan kemandirian dengan keras kepala. Apakah kita sebagai domba? Apakah kita sebagai kambing? Nanti Tuhan akan memisahkan. Jadi yang jelas di sini, domba melambangkan mendengarkan suara gembala, sedangkan kambing menjelaskan kemandirian yang keras kepala, yang kerjanya suka nanduk. Kalau saudara di gereja hanya suka menanduk, apa jadinya? Jadilah kita menjadi domba yang selalu mendengarkan suara Tuhan Yesus. Yang ketiga, apakah Anda menjadi pengikut atau murid? The follower or disciple. Banyak orang mengikuti Yesus secara lahiriah, akolonteu, tetapi sedikit yang menjadi murid. Yang Tuhan inginkan bukan hanya pengikut secara lahiriah. Artinya, orang tua kita Kristen, kita otomatis menjadi Kristen. Tetapi yang Tuhan inginkan bahwa kita harus menjadi murid Yesus. Murid Yesus yang membawa jiwa-jiwa bagi kerajaannya. Hari ini, the season of summer the multitude adalah di mana musim kerumunan yang panas. Saudara kekasih, mari kita belajar dari hal ini bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang adil, yang di mana semua bangsa nantinya di penghakiman akan dikumpulkan dan dipisahkan. Kemudian pertanyaannya, apakah kita menjadi hanya pengikut atau kita menjadi murid-murid seperti murid Yesus yang menjadi alatnya Tuhan yang siap sampai martir di muka bumi ini untuk membawa jiwa-jiwa pada kerajaannya. Tuhan menginginkan Anda dan saya menjadi murid Yesus Kristus yang siap berkorban untuk membawa jiwa-jiwa bagi kemenangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami percaya kiranya Allah yang kami sembah dalam nama Yesus, Tuhan, kami tahu saatnya nanti juga akan penghakiman. Kau akan mengumpulkan seluruh jiwa-jiwa, seluruh manusia, bangsa-bangsa di bumi ini, dan Engkau akan memisahkan manakah domba, manakah kambing. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Dan Tuhan, kami tahu selama kami masih di murid, bukan kami hanya pengikut, tapi jadilah kami disciple. Kami menjadi murid yang menjadi alatnya Tuhan untuk memuridkan orang, sehingga banyak orang-orang yang percaya pada Yesus. Hari ini kami percaya Allah yang kami sembah, biarlah kami Tuhan siap menjadi alat-Mu memuridkan banyak orang, karena kami percaya dunia ini penuh dengan jiwa-jiwa yang masih terbelenggu oleh kuasa kegelapan. Oleh sebab itu kami yang telah
Engkau jadikan menjadi murid Tuhan. Jadilah kami juga memuridkan orang lain sehingga mereka percaya Yesus. Sehingga banyak nanti domba-domba yang mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Tuhan hari ini. Apapun kekurangan kelemahan kami, Tuhan bisa membuat kami menjadi sehat dan kuat, menjadi alat-Mu yang sempurna, menjadi alat-Mu yang membawa domba-domba ke dalam kerajaan kekal. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang telah kami dengarkan dari Matius 25, 32, 33. Jadilah kami Tuhan orang-orang yang senantiasa Tuhan pakai. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.